Jumat. Ngajar cuma sedikit saya untuk sisa yang UTS nih. Jam 10 udah kosong ya, Bu? Jam apa, hari Rabu jam berapa? Ibu tadi bilang hari Nggak kedengaran, Mbak. Ibu tadi bilang jam 10 udah kosong ya, Bu? Kalau nggak salah. Kosong, ya. Iya, Rabu jam 10 kosong. Kan kebetulan kan ini ada 10 mahasiswa ya. Jadi untuk waktu juga kita lihat dari dan juga teman-teman kan ada juga Nggak yang kedengaran ya, Mbak. kalau ya Saina ya, nggak kedengeran. Mbak, apa namanya, bergelombang suaranya. Gimana bisa jam 10 hari Rabu? Bisa? mungkin nanti omongin lagi ke teman-teman yang lain kali ya, Bu. Tapi kalau kan teman-teman tuh banyak yang ngajar ya, Bu. Jadi yang kosong itu paling Rabu sama Kamis karena emang dijadwalin untuk kuliah. Nah, paling karena hari Rabunya dimulai kuliahnya dari jam 1, paling kalau teman-teman yang lain juga jam Nggak kedengeran loh, bisa? Kresek-kresek nyamu ya. Lebih baik kamu nanti gini aja, apa namanya, diskusiin aja ya di itu ya. Iya. Di apa Tadi namanya, diskusiin aja, nanti ketua kelas akan menyampaikan kepada saya gitu ya. tadi Ibu kosongnya hari Rabu. Sebenarnya gini, Selasa saya ada jam 10, Rabu saya ada jam 8, Kamis saya ada jam 2, Jumat saya kosong gitu. Oh, Jumat kosong. Oh, berarti yang kosong hanya di hari Jumat ya, Bu ya? Iya. Pikiran Ibu. Iya. Ibu, nanti kami diskusikan bersama untuk saat Ibu waktu kosong dan juga kami bisa. Ibu. Baik, makasih. Ibu, berarti untuk pertemuan hari ini ditunda dulu atau bagaimana, Bu? Silakan aja. Berarti ya. Presentasi ya. Iya, Bu. Berarti ini presentasi ya, Bu? Iya. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Oktadianti. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya yaitu Bu Erni akan menjelaskan tentang penilaian otentik. Nah, ini S2 ya, Mbak? Ini S2 S1 sih? S2, Bu. Oh, S2, iya, silakan. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, PPT-nya seperti ini. Nggak apa-apa, monggo silakan. Baik, Bu. Saya lanjutkan ya, Bu. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di penilaian otentik ini yang akan dibahas yaitu tentang pengertian penilaian otentik, jenis-jenis penilaian otentik, ciri-ciri penilaian otentik, konsep penilaian otentik, dan penerapan penilaian otentik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian penilaian otentik. Nah, penilaian otentik ini berasal dari dua kata yaitu penilaian dan otentik. Nah, adapun pengertian dari penilaian otentik ini ada beberapa pendapat di sini. Untuk definisi penilaian otentik ada beberapa pengertian. Yang pertama, penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Kemudian, pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, ada juga yang mendefinisikan penilaian yang dilakukan menggunakan beragam sumber pada saat atau setelah kegiatan pembelajaran berlangsung
dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran. Kemudian proses pengamatan, perekaman, dan pendokumentasian karya atau apa yang dilakukan anak dan bagaimana hal itu dilakukan sebagai dasar penentuan keputusan yang dapat menuju pada pembentukan anak sebagai pembelajar mandiri. Dan yang terakhir, proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Nah, dari penjelasan mengenai penilaian otentik, ini bisa didapat kesimpulan bahwa penilaian otentik itu menghasilkan sesuatu yang komprehensif gitu. Nah, selanjutnya tentang ciri-ciri penilaian otentik. Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, adapun ciri-ciri penilaian otentik yaitu pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran yakni kinerja dan hasil atau produk. Kemudian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, kemudian menggunakan berbagai cara dan sumber, kemudian tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian, dan selanjutnya yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian otentik. Terdapat 4 jenis. Yang pertama penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Nah, cara merekam hasil penilaiannya ini yang berbasis penyelesaiannya dengan menggunakan daftar cek, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, memori atau ingatan. Nah, selanjutnya yaitu penilaian proyek atau proyek assessment. Ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam penilaian proyek. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kemudian, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu penilaian portofolio, merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Nah, informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, hasil tes namun bukan nilai atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Nah, untuk penilaian portofolio ini diantaranya adalah karya siswa. Nah, karya siswanya ini adalah karya peserta didik sendiri. Kemudian adanya saling percaya antara guru dan peserta didik. Kemudian kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik, serta milik bersama atau joint ownership antara peserta didik dan guru. Kemudian, nah, di sini masih lanjutan dari yang tadi, 8 hal menentukan objek penilaian. Selanjutnya ada kepuasan, kesesuaian, penilaian proses dan hasil, kemudian penilaian dan pembelajaran. Nah, selanjutnya penilaian tertulis ini berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Nah, tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif,
sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya penilaian diri, yaitu suatu teknik penilaian yang dilakukan oleh peserta didik sendiri, berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu, didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar. Hasil penilaian diri dapat digunakan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan nilai. Nah, peran penilaian diri menjadi penting bersamaan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke siswa yang didasarkan pada konsep belajar mandiri. Nah, ada beberapa jenis, ada 3 hal dalam penilaian diri ini. Yang pertama, penilaian langsung dan spesifik, yaitu penilaian secara langsung ketika mereka baru saja selesai kegiatan. Nah, misalnya ini ulangan harian atau menyelesaikan tugas di kelas. Penilaian secara langsung ini baik karena dilakukan berkali-kali sesuai dengan banyaknya kegiatan. Kemudian yang kedua, penilaian tidak langsung dan holistik, yaitu penilaian yang dilakukan setelah beberapa kali kegiatan ulangan atau penugasan di kelas, yang dilakukan untuk memberi kesimpulan tentang keseluruhan kegiatan. Kemudian yang ketiga, penilaian sosioafektif, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif, misalnya kecermatan atau ketelitian, kerapian, kebersihan, dan sebagainya. Penilaian model ini akan sangat baik dampaknya bagi siswa karena merupakan bagian dari pengembangan pribadi. Nah, itu yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya tentang konsep penilaian otentik beserta penerapan penilaian otentik, saya persilakan kepada teman saya yaitu Bu Erni. Silakan Bu Erni untuk menjelaskan konsep penilaian otentik dan penerapannya. Baik, terima kasih Bu Laili. Baik, terima kasih Bu Wardani. Izin saya menjelaskan tentang konsep penilaian otentik. Jadi, pada perkembangan ini, konsep penilaian otentik ini sangat berkembang ya secara luas. Adapun konsep-konsep dari penilaian otentik itu, yang pertama itu penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, jadi tujuan-tujuan ini penilaian ini bukan hanya ditetapkan pada tujuan-tujuan saja, tetapi bisa juga tujuan-tujuan yang tersembunyi. Nah, termasuk efek samping yang mungkin yang ditimbulkan. Yang kedua, ada penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik masukan dari proses maupun keluaran. Jadi yang dinilai itu proses-proses dari belajar peserta didik itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui tercapainya tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan bagaimana siswa mencapai proses pembelajaran itu sehingga tercapainya hasil belajarnya. Next, Bu. Nah, ini masih kelanjutan konsep dari penilaian otentik. Nah, yang keempat ada mengingat luasnya tujuan objek penilaian. Nah, alat yang digunakan dalam penilaian ini beraneka ragam. Nah, bukan hanya yang digunakan berbentuk tes, tetapi ada juga alat instrumennya dari penilaian ini bisa digunakan sebagai untuk soal esai ataupun juga lembar observasi. Next, Bu. Nah, yang kelima adalah penerapan penilaian otentik. Nah, pada dunia pendidikan ini sangat berkembang, khususnya ada perubahan dari kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Jadi, penerapan penilaian otentik ini berhubungan dengan adapun hubungannya dengan kurikulum 2013. Nah, yang pertama, memiliki relevansi yang kuat dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Jadi, sekarang ini kita sudah menggunakan penilaian otentik dengan menggunakan kurikulum 2013.
Yang kedua, menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi dari untuk penilaian autentik ini menggunakan kurikulum 2013, jadi bukan hanya dengan yang dinilai bukan hanya dari hasil belajar saja, tapi ada beberapa ranah yang mau dinilai, yaitu ada ranah sikap, kemudian ada ranah pengetahuan, dan ada ranah keterampilan. Nah, selanjutnya peserta didik itu juga fokusnya juga terhadap tugas-tugas kompleks atau yang kontekstual. Nah, untuk menunjukkan bagaimana kompetensi peserta didik yang diharapkan dengan menggunakan penilaian autentik yang secara akurat dan mengumpulkan informasi-informasi. Next, Bu. Nah, ini masih lanjutan lagi. Kemudian sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu pada dalam pembelajaran. Nah, ini yang tematik ini biasanya yang kita lihat itu digunakan di jenjang tingkat sekolah dasar. Nah, di sana itu jenjang sekolah dasar itu menggunakan tematik supaya anak-anak itu bisa menggali lagi potensi mereka. Karena di tematik itu juga lebih banyak cenderung anak-anak itu lebih mengerjakan. Nah, selanjutnya menggunakan standar tes berbasis norma dan bisa pilihan berganda, kemudian bisa benar salah, dan menjodohkan atau membuat jawaban singkat. Nah, selanjutnya dibuat penilaian autentik ini bisa dibuat oleh guru sendiri. Nah, bisa juga dibuat secara bersama dengan tim masing-masing, atau bisa juga guru bekerja sama dengan peserta didiknya. Next, Bu. Nah, selanjutnya penilaian autentik ini melihat juga dari aktivitas belajar peserta didik. Nah, selanjutnya penilaian autentik ini bisa dapat merefleksikan dan mengevaluasi kinerja dengan meningkatkan pemahaman yang lebih dalam dengan tujuan pembelajaran untuk mendorongnya kemampuan belajar yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Nah, ini masih lanjutannya lagi, yaitu menggabungkan kegiatan guru mengajar, atau bisa juga digabungkan lagi dengan kegiatan siswa belajar, bisa dengan motivasi, keterlibatan peserta didik, aktivitasnya, kemudian keterampilan-keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam selama belajar berlangsung. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. Nah, selanjutnya peserta didik di sini harus berkontribusi untuk mendefinisikan tugas-tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya, di sini penilaian autentik ini untuk peserta didik fokus pada perkembangan belajar siswa itu, kemudian menerapkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya guru dapat mengidentifikasi materi yang sudah layak dilanjutkan atau belum. Kalau misalnya sudah layak dilanjutkan, guru itu akan melakukan yang di bawah KKM, mungkin melakukan kegiatan remedial. Nah, di sini menurut Dahlan 2014. Nah, yang kedua, penilaian autentik dalam pembelajaran matematika. Itu ya, yang pertama, penilaian harus ditujukan untuk meningkatkan bagaimana kualitas belajar dan pengajar, supaya tujuannya di sini dapat memberikan penilaian bagi masing-masing siswa. Nah, selanjutnya ada metode penilaian harus dirancang sedemikian rupa, supaya siswa ini mampu mendemonstrasikan atau mengemukakan ide-ide mereka yang belum diketahui. Selanjutnya ada penilaian harus bersifat opsional untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi dengan demikian penilaian ini bisa dibagi dengan 3 tingkatan, yaitu bisa rendah, menengah, dan tinggi. Nah, pada tingkatan yang tinggi ini
itu lebih sulit lagi untuk diakses. Kenapa? Karena di sini siswa bisa mengungkapkan lagi atau memberikan mengemukakan idenya yang dimiliki oleh siswa. Nah, selanjutnya kualitas penilaian tidak ditentukan oleh mudahnya pemberian skor secara objektif. Kenapa tidak mudahnya pemberian skor objektif? Karena penilaian ini hanya terdiri atas sejumlah soal dengan tingkatan rendah yang memudahkan. Nah, walaupun itu untuk menyusun penilaian ini ada juga yang merupakan tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih sulit. Nah, jadi untuk menunjukkan tugas-tugas yang di dalam suatu soal itu supaya memiliki keunggulan. Nah, salah satu keunggulannya itu siswa itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya sehingga jawaban yang diberikan siswa itu sangat bervariasi. Nah, untuk itu untuk melihat secara mendalam proses berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal-soal itu yang diberikan. Nah, selanjutnya alat penilaian hendaknya bersifat praktis. Jadi dengan demikian konstruksi tes dapat disusun dengan format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan serta pencapaian tujuan yang ingin diungkapkan. Itu menurut Sigit 2014. Nah, ini yang ketiga adalah teknik dan instrumen dalam penilaian autentik. Nah, di sini yang untuk dinilai dalam penilaian autentik ini adalah sikap, kemudian ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, ini adalah bentuk contoh format penilaian autentik yang berhubungan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, di sini ada aspek, ada teknik, dan ada instrumennya. Nah, aspek ini yaitu kita tuliskan di sini yang dinilai adalah kompetensi sikapnya, kemudian yang selanjutnya ada pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah keterampilan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk tekniknya. Nah, kalau untuk sikap itu ada teknik bisa kita lakukan dengan menggunakan lembar observasi ataupun bisa kita lakukan dengan penilaian diri. Mereka bisa menilai diri sendiri ataupun mereka bisa dengan menggunakan teman-temannya menilai dari teman masing-masing juga. Nah, selanjutnya bisa kita menggunakan dengan jurnal. Nah, di sini instrumennya bisa dengan menggunakan kita dilakukan dengan menggunakan rubrik. Nah, selanjutnya pengetahuan dengan menggunakan tes tertulis. Nah, instrumennya bisa menggunakan soal pilihan ganda, jawaban singkat, benar atau salah, menjodohkan, dan uraian. Nah, bisa juga ada tes lisan juga, dan kemudian ada berbentuk penugasan. Nah, selanjutnya untuk penilaian kompetensi, keterampilan, di sini ada berbentuk praktik atau berbentuk proyek yang diberikan oleh guru itu untuk siswa. Nah, bisa itu juga proyeknya berbentuk mereka kalau dalam matematika mereka membuat sebuah bangun-bangun ruang untuk tugas mereka. Nah, next, Bu. Next, Bu, selanjutnya. Oke, nah yang kedua, penilaian autentik ini bisa menggunakan dengan pengamatan langsung atau observasi. Jadi, pengamatan langsung ini sering dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan dipersiapkan secara nyata untuk membantu melakukan pengamatan terhadap siswa itu dan bisa menyiapkan catatan. Ini adalah contoh dari hasil pengamatan kelas. Nah, misalnya ini di sini kita tuliskan nama siswa dan kemudian di sini adalah hasil pengamatan. Nah, misalkan nama
siswanya itu adalah jabar, alfa, trigono, atau dan sebagainya. Nah, di sini hasil pengamatannya kita bertanya kepada si Jabar itu. Jabar, ternyata di sini hasil pengamatannya Jabar tidak begitu menanggapi jika ditanya teman sebangkunya. Nah, untuk selanjutnya lagi, siswa yang kedua, kita tanya, si Alfa tidak memahami pencoretan dalam persamaan karena untuk menentukan nilai dia melakukan pengerjaan. Nah, kemudian siswa yang berikutnya, hasil pengamatannya sering keliru dalam mengalihkan dan menjumlahkan pecahan. Kemudian siswa yang selanjutnya berpikirnya divergen dan sangat terampil menggunakan jangka. Nah, kemudian selanjutnya ada penilaian autentik yang berdasarkan dengan kita menggunakan tanya jawab. Nah, di sini dapat melakukan kegiatan presentasi oleh siswa, dan di situ setelah presentasi di situ antara siswa yang sebagai presenter dan yang tidak sebagai presenter bisa adanya tanya jawab apa yang mengenai hal-hal yang mereka yang belum mengerti, mereka bisa mempertanyakan kepada yang presenternya. Nah, ataupun juga setelah itu di sini juga bisa guru langsung menanyakan. Nah, seperti ini ada contohnya tanya jawab antara guru dan siswa. Kenapa kamu mencoret 5/4 dalam pengerjaan menyelesaikannya? Nah, kemudian siswanya menjawab, karena pembilang dan penyebut terdapat bilangan yang sama, yaitu 5/4, sehingga X-nya sama dengan 5. Nah, kemudian selanjutnya ada berbentuk dengan penilaian tugas. Nah, di sini diberikan tugas yaitu supaya kualitas belajar matematika dapat dilihat dari tugas yang diselesaikan peserta didik itu. Jadi di sini tugas dapat dikaitkan dengan fenomena-fenomena atau lingkungan yang bisa tentang konsep ya, yang ada di matematika. Jadi ada hubungannya, mereka mencari kejadian-kejadian di lingkungan dan dihubungkan atau dikaitkan dengan matematika itu sendiri. Jadi penilaian tugas ini diselesaikan dapat dikombinasikan dengan teknik lainnya. Misalnya bisa juga berbentuk dengan wawancara. Nah, siswa itu contohnya siswa diminta mengukur tinggi tiang bendera dengan menggunakan identitas trigonometri. Next, Bu. Nah, selanjutnya ada penilaian autentik yang berdasarkan tes. Nah, di sini siswa peserta didik itu diberikan tes. Jadi, guna tes ini dilakukan setelah proses pembelajaran atau kegiatan itu selesai. Jadi, siswa itu diberikan tes bisa dilakukan dengan pilihan berganda untuk memberikan ruang bagi penilaian autentik itu. Jadi, ini adalah pilihan ganda beberapa contohnya dalam penilaiannya. Jadi siswa itu bukan hanya langsung menjawab dari soal yang diberikan ini, tapi mereka juga bisa bagaimana cara disuruh di sini cara mengerjakannya untuk menyelesaikan dari soal pilihan berganda. Jadi bisa dilihat cara-cara pengerjaan dari siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada penilaian yang berbentuk portofolio. Nah, di sini kumpulan pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa. Jadi, penilaian yang berbentuk portofolio ini bisa di dalamnya itu berbentuk ada diberikan oleh tugas atau hasil tes atau kemudian laporan dan catatan guru. Jadi, portofolio ini merupakan sumber data yang sangat baik bagi guru, supaya guru ini bisa melihat hasil penilaian setiap kurun waktu tertentu. Misalnya, bagaimana nih hasil dari siswa selama 1 minggu, kemudian dalam 1 bulan ataupun 1 tahun.
Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa yang kami jelaskan tentang penilaian autentik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Makasih. Makasih. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kak Leli sama Sebutkan Kak... nama ya. Iya, Bu. Nama saya Hairunisa, izin bertanya. Untuk penilaian autentik ini kan tadi ada contohnya penilaian proyek ya. Nah, kalau dalam matematika itu untuk penilaian proyek lebih baik seperti apa ya? Apa tetap untuk memberikan apa ya latihan soal gitu? Apa sama nanti kayak seperti ngerjain soal seperti biasa gitu. Maksudnya kan ini kan namanya penilaian proyek, pasti kan harus ada yang dikerjain sama siswa, bentuknya proyek. Nah, kalau dalam matematika itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Inai atas pertanyaannya. Bu Yayu, apa boleh langsung dijawab? Ya, silakan. Izin menjawab. Nah, kalau untuk penilaian proyek, contohnya dalam materi statistik ya. Misalnya siswa itu diberi tugas proyek untuk mencari nilai statistik dari suatu data kayak gitu. Jadi nanti si siswanya mencari sendiri. Misalnya ada data, dia suruh cari sendiri gitu untuk ininya apa untuk proyek bisa seperti itu. Atau misalnya si siswanya untuk proyek untuk penilaian proyek bisa juga kayak peluang gitu dalam materi peluang kayak gitu. Atau bisa juga penilaian proyeknya misalnya di materi yang lainnya dalam membentuk suatu proyek secara tim atau secara individu kayak gitu. Tapi kalau untuk statistik contohnya seperti itu kan ada kalau statistik itu kan berkaitan dengan data ya. Jadi nantinya siswanya bisa melakukan proyek data terus dicari tahu kayak gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Setelah penilaian otentik masih ada penilaian yang lainnya ya? Halo? Iya, Bu. Gimana Bu Yayu? Ini habis penilaian otentik masih ada penilaian lainnya ya? Ada, Bu. Nanti kelompok saya bagiannya penilaian instrumen. Terus nanti udah diinin Bu per bab mungkin, tapi saya agak lupa apa aja babnya. Gitu. Baik kalau gitu. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Nanti saya yang bertanya kalau kamu nggak nanya. Ayo teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan ke pemateri. Bisa naik ke atas nggak nih PowerPoint-nya? Naik ke atas. Oh iya Bu, bisa sebentar Pengertian ya. dari pengertian dari penilaian otentik itu apa? Ini Bu. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi coba. PowerPoint yang satu berikutnya. Yang ini bukan Bu. Iya betul. Oke.
Jadi kalau bedanya penilaian otentik dengan penilaian yang lainnya gimana ya Mbak? Ciri-ciri dari penilaian otentik pada dasarnya apa ya? Kalau yang saya pahami, Bu, kalau untuk penilaian otentik ini, dia ini berfokusnya pada si siswanya gitu, Bu. Yang saya pahami seperti itu, Bu. Semua penilaian juga berfokus pada siswa. Bedanya apa? Jadi kalau yang bisa saya tangkap, Bu, penilaian otentik ini bisa menggunakan yang dilihat yaitu sikapnya, keterampilan dan pengetahuannya, Bu. Jadi kan selama ini sebelumnya guru-guru itu hanya langsung melihat hasil belajarnya saja, Bu. Jadi kalau sekarang ini penilaian otentik ini yang saya tangkap, dia menilai dengan dari sikapnya, kemudian pengetahuan dan keterampilannya. Oke, baik. Berarti kalau penilaian otentik di sini berarti suatu bentuk penilaian peserta didik diminta untuk menampilkan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Jadi dalam bentuk real ya, untuk mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan kompetensi secara spesifik. Kemudian untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dikuasainya. Tentu kalau misalnya dalam penilaian yang tradisional itu, katakanlah penilaian tradisional, berarti penilaian itu hanya dulu yang dilakukan oleh guru adalah penilaian dalam bentuk paper and pencil test gitu. Tetapi rupanya untuk sekarang siswa itu harus dapat menampilkan mendemonstrasikan keterampilannya dia gitu. Kata kuncinya yaitu mendemonstrasikan penerapan kompetensi keterampilan. Ibu kalau di bahasa Indonesia misalnya mendemonstrasikan keterampilan membaca puisi, itu kelihatan dia bisa lihat performance-nya ya kan, ketika dia membaca puisi. Menampilkan ketika ia misalnya menyampaikan pidato, itu nampak kelihatan. Nah, kalau begitu, kalau di dalam matematik apa gitu, dia bisa mendemonstrasikan seperti apa. Itu yang perlu difikirkan oleh kita semua ya. Baik. Baik, Bu. Saya secara umum sebenarnya kenapa penilaian otentik itu dimunculkan di dalam LPS, sebenarnya dilihat secara umum. Bisa bisa dilepas ininya. Di stop share aja ininya. PPT kamu. Bisa ya? Mohon maaf, Bu. Stop sharing ya? Oh iya, baik, Bu. Oke. Nanti saya minta ini ya, ada tugas-tugas yang perlu ditampilkan oleh kamu gitu. Nanti kita bicarakan sesudah ini. Jadi saya lanjutkan dulu sebentar karena ini kan 2 SKS ya Mbak ya, materinya. Iya, jadi betul, saya jelasin penilaian otentik ya. Kalau kita lihat kan dasarnya ini sebagai acuan kamu nih yang hasil penilaian penyelenggaraan hasil TIMSS gitu. Kita tahu bahwa untuk hasil di Indonesia bahwa kita masih rendah dibandingkan oleh negara-negara lain gitu. Kalau kita lihat tidak hanya matematik, sains pun juga demikian. Jadi untuk Indonesia cukup rendah, masih di ranking yang paling bawah. Tentunya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dari ahli pendidikan matematik yang di Hong Kong, hasilnya itu menyatakan bahwa nanti lihat kamu ya hasilnya, itu menyatakan bahwa anak-anak Indonesia itu belum terbiasa bekerja
belum terbiasa menyelesaikan materi matematika dalam menyelesaikan masalah, jadi menyelesaikan problem solving. Itu hasil penelitian mereka. Oleh karena itu, kemudian pemerintah ya, apalagi yang mulai tahun yang lalu, dia menekankan bahwa kita sekarang lebih menekankan pada kemampuan higher order thinking skill. Nah, kalian sudah tahu kemampuan higher order thinking skill yaitu meliputi pada tingkatan level taksonomi Bloom yang mana, yaitu meliputi pada taksonomi Bloom yang paling rendah analisis, kemudian kreatif ya, level taksonomi Bloomnya mulai dari analisis. Kalau taksonomi yang lama berarti sintesis dan evaluasi. Tapi kalau diganti dengan Redwall sama Anderson, berarti kita masuknya di dalam sintesis, evaluasi, dan kreasi. Kita lihat itu. Nah, rupanya pemerintah itu juga mulai memikirkan bagaimana sih kemampuan siswa yang ada di Indonesia, terutama di tingkatan sekolah SD, SMP, dan SMA. Maka berubahlah dia dengan mengubah kurikulum yang tadinya kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum 2013. Nah, tujuannya yang 2013 itu ya berarti siswa-siswa kita menjadi problem solver gitu. Jadi pemecah masalah gitu. Nah, ini tentu saja ketika kaitannya dengan perubahan kurikulum itu kan harus diimplementasikan. Kalau kaitan dengan implementasi itu kaitannya dengan standar proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian tentu saja kalau di dalam pembelajaran yang menggunakan standar proses, dia tentu tidak luput dengan adanya penilaian. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan standar penilaian. Jadi ada 8 standar pendidikan ya, yaitu adalah standar proses, standar penilaian baru 2, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar isi, standar kompetensi lulusan ya. Itu diantaranya. Nah, fokus kita pada standar penilaian. Rupanya kalau kita lihat dari standar penilaian, nanti kalian lihat untuk standar yang dilakukan sudah berkali-kali dilakukan revisi. Bagaimana nanti guru itu bisa melakukan revisi, melakukan penilaian di dalam kelas. Yaitu terutama lebih ditekankan pada penilaian otentik untuk yang di kurikulum 2013. Berarti memang penilaiannya tadi dia dapat mendemonstrasikan keterampilannya sesuai dengan situasi, keadaan lingkungannya siswa tersebut. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari performance based assessment, itu ada performance assessment, ada authentic assessment, dan penilaian alternatif. Jadi kalau kita lihat penilaian yang tadi performance assessment, yang tadi siswa dapat mendemonstrasikan keterampilannya, merupakan bagian dari penilaian otentik, gitu ya. Kita masuk lagi. Saya ngambil dari Richard J. Stiglitz tahun 1983. Itu penilaian otentik itu adalah suatu bentuk penilaian peserta didiknya diminta untuk menampilkan tugas situasi yang sesungguhnya gitu. Tentu saja otentik itu ya berkaitan dengan kehidupan nyata ya. Dia dapat menerapkan keterampilannya, kompetensi spesifik, menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai. Misalnya saja, siswa sedang melakukan misalnya menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk soal. Kemudian guru mengobservasi siswa tersebut gitu. Melakukan penilaian tapi dengan cara observasi. Mau lihat gitu apa sih yang dilakukan oleh siswanya ketika menyelesaikan masalah tersebut. Apa sih kesulitan apa yang terjadi pada siswa tersebut gitu. Nah, pada dasarnya pada saat itu guru sedang melihat proses berpikir siswa tentunya ya. Proses berpikir siswa pada waktu dia menyelesaikan masalah itu. Benar, guru sedang melakukan penilaian otentik dengan bentuk observasi. Itu kebanyakan di dalam matematik.
Ibu bisa nggak yang lainnya? Bisa. Misalnya nanti sebentar ya, saya Ibu, bisa nggak saya mau melihat kemampuan siswa dalam bentuk lain tapi di dalam suatu proses pembelajaran? Bisa. Misalnya saja gini, seorang guru melakukan suatu model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw misalnya. Jigsaw kamu sudah tahu bahwa model pembelajaran yang dilakukan dibagi menjadi kelompok-kelompok di mana kelompok itu saling heterogen gitu ya. Kemudian nanti saling heterogen misalnya. Oh, yang satu akan saya berikan materinya mengenai, secara umum materinya mengenai bangun datar. Nanti kelompok yang satu misalnya menentukan keliling dan luas persegi panjang. Kelompok yang satu lagi menentukan keliling dan luas segitiga. Kelompok yang satu lagi menentukan keliling dan luas trapesium. Satu lagi layang-layang. Satu lagi misalnya belah ketupat. Sudah, kamu dengan menggunakan metode Jigsaw tentu pada waktu menentukan keliling dan luas dari suatu bangun sisi datar, kamu menyiapkan materi-materi tersebut. Materi tersebut misalnya sudah kamu siapkan di dalam dalam bentuk kertas kartun gitu, udah kamu potong-potong, nanti itu sebagai alat medianya sehingga siswa dapat menyelesaikan itu. Nah, dari situ nanti guru melakukan observasi guru melakukan penilaian otentik, melihat proses belajar siswanya ketika dia menentukan keliling dan luas bangun sisi datar. Melakukan dengan cara apa? Dengan melakukan observasi, mau melihat sampai sejauh mana, melihat prosesnya, apa sih yang terjadi, kendala apa, kesulitan apa yang dialami siswa, proses berpikir siswanya seperti apa, dan sebagainya. Nanti hasil observasi itu merupakan hasil dari hasil penilaian otentik. Itu ya. Kemudian yang kedua, berikutnya kita lihat lagi ciri-ciri penilaian otentik. Ciri-ciri penilaian otentik yaitu adalah penilaian harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan salah satu contohnya yang tadi ya. Kemudian penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. Tadi misalnya dia menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dengan masalah pemecahan masalah misalnya, atau dia sedang menyelesaikan mencari luas dan mencari luas dan keliling persegi panjang misalnya, tapi dengan kaitannya dengan alat-alat peraga, dengan alat-alat yang ada di sekitar lingkungannya dan kamu sudah siapkan. Apakah harus dengan menggunakan alat peraga, Ibu? Tidak. Tapi kalau misalnya kamu dengan menggunakan pendekatannya dengan realistik matematik atau dengan pendekatan kontekstual, itu bisa, ya. Penilaian harus menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau penilaian tradisional jelas dulu dengan menggunakan paper and pencil test. Tetapi sekarang kalau dengan menggunakan penilaian otentik, berarti ada berbagai teknik penilaian yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas. Tidak hanya penilaian otentik, tapi jenis penilaian yang lainnya bisa kamu gunakan.
Apakah misalnya saya seorang guru menggunakan satu teknik penilaian? Tidak, tergantung dari karakteristik materi tersebut. Gitu. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek tujuan pembelajaran. Ya, tadi kamu sudah sebutkan, Bu, ketika melakukan penilaian berarti di dalamnya apa? Ada penilaian kognitifnya, ada keterampilannya, kemudian ada sikap. Sudah dijawab tadi sama kamu ya semuanya. Nah, karakteristik dari karakteristik dari penilaian otentik yang tadi ya, ciri-cirinya, karakteristiknya sudah kamu baca. Student itu yang ini terutama higher order thinking skill nih. Dia dapat mengemploy higher order thinking skill. Dia menyelesaikan jadi problem solver di sini gitu. Kemudian cirinya yaitu pengetahuan yang mendalam gitu. Dia memahami tentang konsep, topik, kemudian skill ya. Kemudian koneksi dengan dunia, dengan yang tadi saya sampaikan ini, dengan dengan dunia nyata ya. Kemudian ini sama yang saya sampaikan tadi karakteristiknya dengan yang di atas ya, ciri-cirinya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi contohnya ini nih. Maaf, ini kok saya tahu sendiri. Saya ke bawah aja. Nah, sekarang tentu saja kalau kita sudah masuk dalam ciri-ciri dari penilaian otentik, kita masuk dalam tugas otentik. Tugas otentik waktunya yang perlu diperhatikan apa? Jadi lama waktu pengerjaan tugasnya, kita harus perhatikan itu. Jumlah tugas terstruktur yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Kemudian partisipasi individu, kelompok, kombinasi keduanya. Nah, ini rupanya kelompok itu penting ya sekarang karena ini merupakan salah satu keterampilan abad 21 di mana siswa harus mampu bekerja berkolaborasi. Siswa harus bisa berkomunikasi, menyampaikan ide gagasannya. Itu merupakan 10 kompetensi yang dituntut di dalam pendidikan kompetensi abad 21. Nah, di dalam penilaian otentik kita berfokus pada produk dan proses. Ya, pada produk dan proses tadi yang prosesnya kita sudah lihat. Gitu. Kalau misalnya dengan produk, berarti misalnya siswa diminta untuk misalnya menggambar lingkaran dalam suatu segitiga. Siswa diminta untuk menggambar lingkaran luar segitiga gitu. Kita bisa lihat prosesnya, tapi kalau misalnya Anda sampah, kita bisa lihat produknya seperti apa. Keragaman cara berkomunikasi yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam menunjukkan kinerjanya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa rupanya komunikasi pun merupakan itu penting. Ya, siswa harus mampu menyampaikan gagasannya, menyampaikan apa yang dia lakukan atas pekerjaannya dan seterusnya gitu ya. Karena itu merupakan salah satu kemampuan abad 21 ya. Baik. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam tugas dalam penilaian otentik, di dalam penilaian otentik menggunakan berbagai teknik penilaian. Kalau gitu teknik penilaiannya seperti apa? Gitu. Teknik penilaian bisa kita lihat yaitu bisa memberikan bentuk pilihan ganda. Tapi pilihan ganda ini harus diperluas oleh kamu gitu. Jangan diminta siswanya untuk A, B, C, D saja, tetapi tidak. Tetapi dia memberikan alasan atau terhadap jawaban yang dipilih. Gitu, kamu perluas. Tadi lebih ke arah higher order thinking skill kan ya tadi ya. Di sini nih, mana nih? Nih, mana? Oh, salah. Nah, itu kan. Lebih ke arah higher order thinking skill kan, berarti kamu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk yang open ended gitu. Kemudian group performance assessment, jadi tugas-tugas kelompok atau individual kamu berikan. Kemudian observasi ya,
kemudian bisa ada bentuk juga dalam bentuk portofolio, bisa dalam bentuk project, bisa juga dalam bentuk demonstrasi. Tapi semuanya nanti kita lihat ketika kita menerapkan di dalam suatu pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi tersebut, bisa nggak dilakukan ini? Kalau misalnya saya mau melakukan project, tapi projectnya untuk materi aljabar, waduh itu projectnya harus dipikirin betul itu materi aljabar itu seperti apa. Kalau misalnya dia tidak bisa memungkinkan, tidak bisa dipaksakan. Saya kira itu. Nah, teknik tadi kan berbagai macam teknik penilaian. Jadi ada yang namanya performance, ada juga penugasan atau project. Ini penugasan saya bagi dua ya. Penugasan itu ada bisa tugas rumah atau tugas project. Bedanya tugas rumah itu dengan tugas project, kalau tugas project rumah itu kamu memberikan materi pelajaran, kemudian besok kamu kasih PR. Nah, itu tugas rumah. Tapi kalau tugas project, kamu menyelesaikan suatu project, buat project itu berarti mengukur beberapa kompetensi, kemudian juga bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Misalnya contoh kamu misalnya di mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah penelitian di akhir dari mata kuliah metodologi penelitian ada project, yaitu kamu harus membuat draft proposal. Itu project dari mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian penilaian produk, jadi lebih berujung pada produknya, paper MPC test dalam bentuk tes tertulis, portofolio, sikap, dan penilaian diri. Tadi ini semua sudah kamu jelaskan, tapi lebih karakteristiknya seperti apa. Itu ya. Oke. Ini saya tidak akan jelaskan karena nanti ke depan kamu akan memberikan materi tersebut ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yaitu perbandingan penilaian otentik dengan penilaian tradisional atau penilaian biasa. Di sini dia lebih menekankan pada tugas gitu. Dia di sini lebih menekankan pada responnya, di sini real life, di sini tidak. Kemudian di sini aplikasi, di sini recognition atau recall aja, hanya pemahaman aja. Ini berpusat pada guru, ini berpusat pada siswanya. Di sini ada indirect evidence, dan sini direct evidence. Jadi seperti ini. Saya kira ini ya. Ya tadi jadi Mbak nggak usah jelasin sampai detail itu apa penilaian tugas, penilaian yang lainnya tidak usah. Saya kira itu ya. Baik. Berikutnya nanti. Ya. Lai. Ada pertanyaan apa? Silakan. Enggak ada, Bu. Nah, gini. Kalau tahun-tahun lalu saya minta buat project. Tugas-tugas project. Misalnya gini, waktu kamu penilaian sikap, saya minta kamu untuk bikin instrumen gitu. Bikin instrumen, kemudian kamu ngambil data, hasil dari data itu kamu analisis dengan menggunakan analisis faktor. Nah, nanti kamu menghitung reliabilitas dan validitas dengan analisis faktor. Yang tahun lalu seperti itu. Nah, nanti kita lihat, gitu punten dulu untuk materi. Kemudian kalau misalnya penilaian kinerja, saya minta kamu mendesain penilaian kinerjanya seperti apa. Karena kalau di dalam S2 itu tidak hanya diminta, tidak hanya memampu mengenai konsep, tapi juga harus terampil. Itu yang S2. Jadi saya minta nanti kamu berkelompok aja. Ini di satu kelas ada berapa orang? Halo? 10. Iya Bu, ada 10 Bu. Ada 10. Kalau gitu kita bagi menjadi berapa? Oh, ini dua kelompok. Satu kelompok 2 orang ya? Kalau yang presentasi PowerPoint ini 2 orang. Oke, kalau gitu 2 orang. Begini satu. Nanti kamu masuk, sekarang saya tidak memberikan project tugasnya apa. Kita nanti sepakati saja. Misalnya nanti ada penilaian performance ya. Siapa penilaian performance? Penilaian kinerja. Sudah? Nanti semua kelompok saya minta buat jenis penilaian kinerja yang dilakukan di sekolah seperti apa. Kelompok aja satu
bikinnya berkelompok, tidak usah perorangan. Kemudian yang kedua, kalau penilaian sikap, berarti kamu mengembangkan misalnya penilaian sikap, misalnya berkaitan dengan kemandirian belajar, gitu. Nah, berkaitan dengan kemandirian belajar, berarti kamu mengembangkan suatu instrumen kemandirian belajar, gitu. Kemudian ngambil data di siswa kamu, nanti dianalisis dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian ada lagi portofolio. Nah ini untuk portofolio kamu berlima lagi ya, berlima kelompok ini. Saya minta kamu membuat portofolio dokumen. Nah setelah portofolio dokumen, saya minta berapa artikel ya? Kamu mengumpulkan portofolio dokumen dalam bentuk artikel aja. Misalnya kayak kelompok yang tadi kayak Runisa dengan temannya satu kelompok, misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja ya. Kamu ngambil artikel di penilaian kinerja. 20 artikel berkaitan dengan penilaian kinerja. Kira-kira dari penilaian kinerja setelah kamu pelajari itu, kamu bisa ngambil masalah apa saja untuk penilaian kinerja itu. Kemudian yang satu lagi penilaian portofolio. Kira-kira dari penilaian portofolio, kamu bisa dapat masalah penelitian apa saja. Kemudian dari penilaian sikap, kira-kira dapat penilaian apa saja. Kemudian penilaian diri dengan penilaian teman sejawat, gitu. Self assessment dengan penilaian sejawat itu. Kira-kira dapat penelitian apa saja, itu ya, selain presentasi yang dilakukan. Tugas akhirnya itu aja, tugas UASnya itu aja. Pertama saya minta kamu membuat semua kelompok penilaian kinerja yang bisa dilakukan di dalam siswanya seperti apa, tapi tentu saja kamu memberikan tugas kinerjanya seperti apa, yaitu di dalam pembelajaran, kemudian rubiknya seperti apa. Kemudian penilaian sikap, kamu mengembangkan instrumen tertentu, misalnya kemandirian belajar, belief, self verifikasi, kemudian ngambil data, kemudian kamu analisis. Kemudian portofolio saya minta kamu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan artikel portofolio. Misalnya saya temanya itu mengenai penilaian kinerja, berarti kamu ngambil penilaian kinerja. Saya temanya itu penilaian otentik, saya ngambil penilaian otentik. Saya temanya portofolio, berarti artikel dari portofolio. Kemudian nanti dari yang artikel yang sudah ada yang kamu ambil, itu kamu analisis. Setelah dianalisis, kamu bisa menarik kesimpulan bahwa ini loh Bu, saya bisa jadikan suatu tema penelitian atau topik penelitiannya ini. Itu karena gini, atau satu yang tadi Mbak yang mengenai penilaian sikap, berarti masuk di dalam pengembangan instrumen ya. Masuk di dalam pengembangan instrumen. Ibu saya mengembangkan instrumen lingkungan belajar yang berkaitan misalnya dengan konstruktivis, berkaitan dengan konstruktivis lingkungan belajar. Oh boleh, tapi konstruktivis matematik yang mau kamu ambil. Nanti kamu ambil jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konstruktivis lingkungan belajar. Nanti kamu di situ bisa melihat mengembangkan instrumennya kira-kira apa saja. Tapi saya minta 20 supaya ketika kamu menuliskan latar belakang masalah nanti ketika tesis kamu tidak mengalami kesulitan. Terus terang Mbak, kenapa saya ngambil tugas seperti ini gitu, saya rupanya membimbing tesis mengalami kesulitan. Rupanya kalian tuh tidak terbiasa dengan mengkaji artikel gitu, tidak biasa dengan mengkaji artikel. Jadi saya minta kamu melakukan kajian artikel. Ibu susah ya, memang susah,
tapi kita belajar bersama-sama, nanti bisa saja masalah di kelompok A bisa diambil dengan oleh temanmu. Jadi kamu menyediakan masalah-masalah yang ada, sudah menyediakan artikel yang ada, bisa berbagi di antara kelompok. Saya kira itu ya. Ya. Berat ya. Saya ya. Jadi ada 3 ya, ada 3 selain kamu presentasi, tapi ada tugas itu yang saya minta gitu. Terus nanti yang terakhir ketika kajian artikel itulah yang mau saya presentasi terakhir, ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ya Bu, dan bertanya Bu, jadi kalau untuk yang tadi ngumpulin artikel minimal 20 itu buat tugas akhir ya Bu ya? Iya. Untuk masing-masing orang apa masing-masing kelompok ya Bu berarti? Saya mintanya kelompok aja Mbak, nanti takutnya kamu stres. Ayo. Iya. Terus Nanti tanya lagi Bu, boleh. Kalau kan 2 orang itu topiknya cukup 1, kayak tadi misalnya saya dapat yang portofolio, misalnya penilaian portofolio. Topiknya 1 aja. Topiknya 1 aja. Iya. Kamu ambil topik 1, tolong diambil penilaian otentik juga ya. Kamu bisa kasih aja kelompok. Iya, penilaian otentik, kamu ambil artikel aja berkaitan dengan penilaian otentik. Ya. Oh, berarti selain portofolio, pilih autentik juga gitu, atau bagaimana? 1 aja Mbak, otentik sendiri, portofolio sendiri, artikelnya. Oh iya. Ibu, izin bertanya, sepemahaman saya berarti untuk tugas akhirnya membuat artikel 2 buah secara berkelompok itu sesuai dengan materi yang kita paparkan presentasi gitu ya Bu ya? Terserah, boleh. Oh, terserah berarti Bu. Terserah, boleh. Oh gitu Nanti ya. nanti kalau ada dapat masalah, kita berbagi masalahnya apa, nanti saya. Kan nanti teman-temanmu 10 ini udah dapat masalah. Dapat masalah penelitian terutama ya. Udah dapat artikelnya juga dari kamu, tinggal menulis latar belakang. Gitu ya. Baik Bu, baik. Jadi yang dibikin itu tadi 20 artikel itu dibuat artikel atau kita cari masalahnya, Bu? Maksudnya dari tiap-tiap artikel masalahnya apa, terus kita jadikan satu. Kalau gitu nanti dari 20 artikel saya buat itu ya. Saya bikin berikan tabel kajiannya ya. Ya. Iya, Bu, baik. Baik. Nanti Bu. Sudah itu Boleh, nanti Bu, boleh. Tapi kamu juga waktu presentasi kamu jelasin artikel ini. Iya, dari kajiannya aja. Itu. Ya. Baik. Iya, Bu. Untuk sama tadi kan 2 kelompok 1 topik ya Bu berarti. Jadi nanti misalnya kalau antar kelompok topiknya sama juga boleh Bu, atau harus misalnya yang portofolio harus 1 kelompok, terus yang beda-beda. autentik Beda-beda. beda-beda. Beda ya. Beda-beda ya. Oke. Baik. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ibunya sudah lalu. Terima kasih Bu.